Kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul Azim. Surah singkat yang menjadi favorit kita semua ketika sholat sedang dalam keadaan mepet gitu ya, buru-buru gitu. Maka subhanallah, tapi di balik 3 ayat yang luar biasa ini yang Allah turunkan ini, ada pelajaran yang luar biasa bagi teman-teman yang merasa insecure. Buat teman-teman yang kurang bersyukur, buat teman-teman yang sibuk iri dan dengki terhadap nikmat orang lain. Bagaimana mengobati hati yang sudah terlanjur terkena hasad. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini sebagai obat hati bagi kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu apa yang namanya Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Satu makna Al-Kautsar itu adalah telaga Al-Kautsar. Ya, maka subhanallah ini adalah kenikmatan yang didapatkan hanya bagi orang-orang yang masuk surga. Jadi kalau misalnya kita iri hati dengan orang di dunia ini, kita katakan saja, ya udahlah dia dapat nikmat, saya dapat ujian, ya udahlah biarlah nanti di surga saya bisa bersenang-senang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, artinya Al-Kautsar itu adalah sesuatu yang banyak, dari kata katsir. Kautsar unlimited. Maka ketika kita melihat orang lain bahagia, maka kita harus lebih fokus terhadap nikmat kita sendiri. Jangan fokus terhadap nikmat orang lain. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya selesai menyeberang ya. Ketika setelah menyeberang lautan dikejar sama Fir'aun, mereka yang lari daripada Fir'aun ini ada yang kehilangan rumahnya, ya pastilah karena meninggalkan kampungnya kan, kehilangan orang tuanya, kehilangan anak-anaknya, karena pasti mereka berpisah. Maka subhanallah, ketika sampai di seberang, apa dakwah pertama daripada Nabi Musa alaihissalam? Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ayat yang populer juga ini, subhanallah, ternyata dakwah Nabi Musa alaihissalam kepada orang-orang yang habis terkena musibah. Kenapa? Diminta mereka bersyukur agar mereka menyembuhkan hati mereka. Rasa syukur itu akan menyembuhkan penyakit hati. Itulah kenapa kalau kita sholat langsung itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, pujian, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena memuji Allah, bersyukur akan nikmat Allah akan menyembuhkan hati yang sedang terluka. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Menyembuhkan penyakit hati dengan salat. Menyembuhkan penyakit hati dengan salat, sambung hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang Maha membolak-balikkan hati? Bukankah Allah lah yang Maha memberikan hidayah? Hati kita yang masih ada iri dengki itu mungkin saja belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika hati ini sudah dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mikirin dunia lagi. Saya membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati ini menjadi lebih sehat daripada sebelumnya. Wanhar, apa artinya wanhar? Berkorban. Jadi memang di dunia ini tempat kita diuji, tempat kita berkorban. Maka kalau tidak ada pengorbanan, maka tidak akan sukses. Jadi bukan hanya sibuk melihat kesuksesan orang, tapi sibuk juga lah lihat bagaimana sih cara dia bisa sukses. Maka ketika kita mencari tahu cara orang lain menjadi sukses, insya Allah kita juga mau berkorban yang sama. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau ada kerikil-kerikil, kalau ada halangan-halangan, kalau ada orang yang ngejudge kita, menjatuhkan kita, biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Al-Quran itu adalah obat hati yang luar biasa. Allah katakan begini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran sebagai syifa. Bahasa Arabnya obat itu ada dua. Ada syifa, ada dawa. Dawa itu adalah obat yang belum tentu sembuh. Jadi kalau ada kita minum obat itu belum tentu sembuh, ya kan? Iya. Tapi kalau Allah katakan syifa, itu adalah obat yang pasti sembuh. Pasti berarti. Pasti sembuh. Jadi kalau kita katakan Quran itu adalah syifa, Quran itu adalah obat, maka pastikan sembuh. Maka hati itu yang sudah rusak pasti sembuh kalau disembuhkan dengan Al-Quran. Perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waduh, penting banget informasinya. Terima kasih Ustaz Syam. Tapi ini mohon